Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali dengan channel ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang trik dan tips bagaimana lulus tes CPNS ya. Ini adalah bentuk pengalaman pribadi yang akan saya sharing kepada kalian semua. Semoga nantinya bisa lulus dan menjadi abdi negara seperti itu. Alhamdulillah untuk tahun ini pemerintah membuka tes CPNS dan P3K, sehingga bagi yang belum beruntung di tahun-tahun sebelumnya, semoga tahun ini bisa lulus dengan lancar ya, tentunya lulus SKD dan juga SKB seperti itu. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa trik dan tips ya. Ini pengalaman saya pribadi mengikuti tes CPNS pada tahun 2018. Ya, di sini ini adalah hasil dari tes yang pernah saya lakukan. Ini adalah SKD ya. Di sini adalah SKD ya, saya di instansi Kementerian Agama di lokasi formasi itu IAIN Madura, dan kebetulan jabatan adalah sebagai dosen bahasa Indonesia seperti ini. Jadi di sini perlu diketahui ada satu formasi dan pesertanya adalah 34 orang. Ya, jadi satu formasi dan yang daftar 34 orang, yang hadir 32 orang dan tidak hadir 2 orang. Dan sedangkan yang memenuhi passing grade itu hanyalah 1 orang, dan kebetulan alhamdulillah itu saya sendiri. Jadi tidak ada yang lulus passing grade kecuali saya, seperti itu. Di sini ini adalah nilai nilai yang saya peroleh ya kemarin pada tahun 2018. Di sini nama saya ini TWK-nya itu mendapatkan 115 dan TU-nya 85, TKP-nya itu 145. Di sini TWK minimal dulu adalah 80 ya. TU-nya itu 85 dan TKP 143. Di sini ini adalah passing grade-nya kemarin. Tetapi di bawah dari saya itu tidak ada yang lulus. Jadi hanya 1 orang yang lulus dalam SKD seperti itu. Dan otomatis yang mengikuti SKB itu adalah hanya saya sendiri. Jadi alhamdulillah saya sendiri itu lulus tes SKD itu hanya 1 orang, dan mengikuti SKB itu hanya 1 orang, yaitu saya sendiri, hingga alhamdulillah menjadi P1L. Di sini alhamdulillah saya sudah mengambil SK. Ini adalah SK PNS ya, sebuah jabatan PNS, dan selama 1 tahun itu menjadi CPNS seperti itu. Di sini mari kita sedikit saya paparkan terkait masalah bagaimana yang pernah saya lakukan untuk menjadi untuk lulus tes CPNS seperti itu. Yang pertama perlu diketahui bahwa ini ada beberapa tahapannya. Ini kalau sudah lulus itu sampai pemberkasan. Yang pertama itu ada persiapan, yang kedua itu ada pendaftaran formasi, yang ketiga adalah pelaksanaan tes CPNS ya, dan tentunya nanti ada pengumuman, dan setelah pengumuman itu pasti ada pemberkasan seperti itu. Ini apabila dilaksanakan dengan baik, insya Allah akan menjadi mendapatkan NIP seperti itu ya, nomor induk pegawai seperti itu. Jadi ada pemberkasan, ini adalah langkah terakhir untuk mendapatkan NIP. Tetapi di sini biasanya di pelaksanaan tes ini yang seringkali banyak yang gagal seperti itu. Jadi baik itu SKD ataupun SKB. Lanjutkan ya, kita sedikit ya ada tahap persiapan ya. Ini persiapan yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama itu adalah doa ya. Ini doa, karena doa itu merupakan ya salah satu bahan ataupun langkah kita untuk menyiapkan ya dalam persiapan CPNS seperti itu. Tentunya yang kedua adalah belajar. Jadi doa dan belajar itu harus sama-sama kita laksanakan. Tidak boleh hanya doa saja tapi tidak ada ikhtiar. Ya bukan hanya ikhtiar saja tanpa doa seperti itu. Jadi semuanya harus dipersiapkan. Tidak boleh satu itu yang dengan yang lainnya itu tidak selaras seperti itu. Terus di sini doa apa yang sering saya lakukan? Ya, jadi ini mungkin ya bagi umat Islam ya, tentunya ada beberapa doa dan kegiatan ibadah bagaimana kita bisa diberi kelancaran kemudahan sehingga lulus dari tes CPNS. Yang pertama itu adalah sholat malam.
Jadi kita harus berdoa bagaimana sepertiga malam itu bisa membuat kita itu lancar ya, seperti itu. Terus kita puasa ya, baik itu Senin Kemis ataupun yang lainnya. Terus zakat ya, kita dan sodokoh. Jadi sodokoh kepada anak yatim, mengenal masjid dan lain sebagainya itu merupakan salah satu bentuk doa kita bagaimana dilancarkan ya dalam mengikuti tes CPNS. Terus membuat nadar ya atau janji ya, jika lulus misalkan akan membeli sapi buat korban ataupun yang lainnya. Jika lulus akan misalkan ziarah wali lima, itu merupakan salah satu bentuk yang harus kita lakukan. Terus minta restu ya, baik itu kepada keluarga, istri, ya anak ataupun juga orang tua, ya tentunya harus minta restu ataupun doa agar didoakan supaya lulus CPNS. Selanjutnya mengaji ya. Bisa kita mengaji misalkan surat Yasin 41 kali. Itu merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita ya untuk lulus tes CPNS. Atau selawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 4.444 kali. Dan juga yang terakhir iktikaf di masjid ya. Ini merupakan salah satu doa ataupun ikhtiar kita ya. Jadi untuk berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ditakdirkan untuk lulus tes CPNS seperti itu. Jadi inilah yang menjadi salah satu bentuk doa yang kita harus lakukan. Bukan hanya kita belajar, tetapi kita harus juga bagaimana mengetuk pintu langit agar kita niat kita ataupun usaha kita itu diberikan kelancaran. Seperti itu. Ini adalah salah satu bentuk doa yang sering saya lakukan seperti itu. Tapi bukan hanya untuk lulus tes CPNS, tetapi untuk hal-hal yang lainnya tentunya harus tetap ini dilakukan. Selanjutnya ini kita bagaimana belajar ya. Jadi belajar di sini tentunya ada beberapa macam yang bisa kita lakukan untuk belajar. Yang pertama kita bisa belajar di YouTube ya. Ini banyak trik-trik di YouTube ini biasanya bagaimana kita itu kekurangan kelemahan kita itu di bagian mana? Misalkan di bagian TIU, ataupun di bagian TWK ataupun TKP seperti itu. Kita bisa mencari mencari video-video yang bisa membantu kita seperti itu. Jadi ini. Terus ada simulasi tes online. Ketika sudah kita belajar, maka kita biasakan belajar bersimulasi. Artinya kita benar-benar mengerjakan 100 soal tersebut sehingga kita akan terbiasa seperti itu. Terus bisa menggunakan buku CPNS yang banyak di pasar ini terkait masalah trik dan tips ya gitu untuk lulus CPNS seperti itu. Dan juga ada mengerjakan soal ya. Ini mengerjakan soal itu ada beberapa, misalkan di TWK kita mencoba untuk mengerjakan di TWK karena kita lemah di TWK, ataupun lemah di TIU yang mengerjakan soal algoritma ataupun yang berbasis logika. Di TIU itu biasanya ada seseorang itu yang lemah di TWK tapi menonjol di TIU. Tapi ada lemah di TIU menonjol di TWK. Saya ini lemah di TIU ya. Jadi untuk berhitung-hitung ini agak sulit seperti itu. Jadi bagaimana saya itu bisa belajar paling tidak passing grade lah seperti itu, ambang minimal seperti itu. Terus ada juga di aplikasi tes CPNS di Android ya, di ponsel ini bisa kita download di App Store atau Play Store, dan juga kita bisa sharing dengan teman yang lulus. Jadi bagaimana triknya yang kita lakukan ya, seperti itu. Ini salah satu bentuk ikhtiar atau belajar kita bagaimana kita bisa mengasah kemampuan kita. Selain tadi yang doa, kita juga belajar. Doa hanya doa tetapi tidak belajar itu juga percuma seperti itu. Terus yang lanjutan ya. Jadi di sini ada beberapa hal ya. Ini salah satu hal yang penting ya. Selanjutnya adalah pemilihan formasi ya. Jadi pemilihan formasi ini karena formasinya satu orang itu hanya bisa melamar satu instansi, satu jabatan itu, jadi kita harus pintar-pintar mencari peluang seperti itu. Yang pertama tentunya formasi sesuai ijazah ya. Jadi ini harus sesuai dengan ijazah. Tidak boleh misalkan pendidikan bahasa Inggris
melamar pendidikan bahasa Indonesia itu pasti sudah tidak lolos tes CPNS, bukan tidak lolos SKD-nya tapi juga administrasinya. Tapi kenapa kadang sudah lolos itu karena bisa ditangguhkan karena tidak sesuai dengan ijazah. Ini sering ya terjadi. Terus coba juga formasi dekat rumah. Ya, kalau ada dekat rumah, karena apa? Ada instansi pusat, ada instansi daerah. Nah, kalau bisa di daerah, kenapa jauh-jauh kan seperti itu? Kalau ada memang lowongan. Terus di sini juga formasi yang berpeluang lulus. Artinya yang memiliki peluang besar untuk lulus. Misalkan ada beberapa formasi ya seperti itu. Ada beberapa formasi. Jadi misalkan yang diambil itu 3 formasi ya, seperti itu. Ini kan peluangnya besar, seperti itu. Terus bisa juga mengambil formasi yang sedikit saingan. Contoh saya itu, saya mengambil di S2, tapi tidak mengambil JAI S1. Saya bisa juga kan daftar di guru, tetapi karena berhubung saya punya ijazah S2, mendingan saya pakai ijazah S2 saja. Jadi melamar sebagai dosen, kenapa? Jadi paling tidak itu saingannya sedikit. Tadi kan hanya 34 orang yang mendaftar seperti itu. Seandainya saya itu daftar di guru, itu bahkan lebih dari 34 orang seperti itu. Jadi ini salah satu bentuk trik ya. Kita harus gitu bagaimana memilih informasi yang kita lamar. Selanjutnya ini yang sangat penting ya, pelaksanaan tes CPNS. Jadi ini sangat penting dalam pelaksanaan tes CPNS karena ini baik itu SKD ataupun SKP. Tetapi yang banyak gugur itu biasanya di SKD. Karena apa? SKD itu hanya mencari 3 kali formasi. Kalau yang diambil formasinya 1, berarti yang yang harus lolos, berhak lolos itu 3 orang, seperti itu. Jadi ini yang menjadi hal yang sangat sulit seperti itu di pelaksanaan tes. Di sini ada passing grade ya. Ini tahun 2018. Ini masa saya ini TWK 75 ya, TIU 80, 143. Kemarin ini TWK saya itu 115 ya, ternyata ini 75. Terus TIU itu minimal 80, ternyata saya dapat 85. Terus TKP itu mendapatkan 145, minimalnya itu 143. Jadi sudah memenuhi ambang batas seperti itu. Jadi ini, dan kebetulan pesaing saya itu semuanya tidak lulus. Ada yang tidak lulus TIU-nya, ada yang tidak lulus TKP-nya, ada yang tidak lulus TWK-nya, sehingga satu yang gugur itu menggugurkan semuanya seperti itu. Jadi ini yang menjadi yang menjadi perhatian ya, passing grade ambang batas. Untuk tahun 2019 ini sedikit turun ya, TKP-nya 126, TIU-nya 80 dan TWK-nya 265. Jadi diturunkan karena kemarin pada tahun 2018 banyak yang tidak lulus sehingga ada kebijakan optimalisasi seperti itu. Selanjutnya ini untuk yang tahun 2021 ya. Untuk yang 2021 itu passing grade-nya 126 untuk yang TKP. Ya, kalau saya ini 145 kemarin. Terus juga yang 80, TIU-nya 80 ini sama. Terus TWK-nya ini 65. Kemarin itu 75 seperti itu. Jadi ada sedikit penurunan ya seperti itu. Tetapi semoga untuk kompeten itu sangat kompeten ya. Selanjutnya di sini ini bagaimana mengerjakan soal CPNS yang pertama mulai mengerjakan soal yang dianggap mudah. Kita bisa mengerjakan TIU saja dulu, terus atau bisa mengerjakan TKP dulu ataupun TWK dulu. Mana yang lebih mudah silakan dikerjakan duluan. Kalau saya kemarin itu mengerjakan biasa dari nomor 1 sampai 100 ya. Jadi saya mulai dari nomor 1 sampai 100. Tapi ada juga trik yang lain itu misalkan TWK duluan ataupun TKP duluan. Ya, tes kepribadian duluan yang dikerjakan. Bisa seperti itu. Jadi mana yang lebih enak bagi kalian seperti itu. Terus selanjutnya segera lompat ke soal lainnya jika soal sulit ya. Ketika sudah dibaca kelihatan sulit, tidak ada jawaban, maka cepat berganti ke soal yang lainnya.
siapa tahu soal yang berikutnya itu lebih mudah seperti itu. Kalau kita hanya bertumpuk dalam satu soal karena ada waktu pengerjaan seperti itu. Karena waktu pengerjaannya ya kalau tidak salah 100 menit ya, atau 1,5 jam kalau tidak salah ya, seperti itu. Jadi ini yang menjadi persoalannya, jangan hanya terpaku pada satu soal. Apabila sudah sulit kita segera lewati. Terus lihat sisa waktu pengerjaannya. Ini karena apa? Karena waktu pengerjaan itu sangat berpengaruh. Nanti misalkan soal masih sisa 30 tapi waktu sudah tinggal 10 menit. Nah, itu pasti asal-asalan itu mengerjakan sisanya. Seperti itu. Makanya trik ini harus lihat waktu. Jadi tidak boleh kita terpaku waktu ya, seperti itu. Terus mengerjakan secara tenang ya. Mengerjakan secara tenang dan santai dalam mengerjakan. Ya, jadi tidak boleh gerasa-gerusuk ya, tenang, santai, tidak boleh nervous ya, grogi dan sebagainya, itu tidak boleh. Karena itu akan mengganggu konsentrasi kita. Ini yang sangat kita harus lakukan. Terus jangan membaca soal panjang secara menyeluruh ya. Kita ada beberapa trik nanti saya sampaikan. Jangan membaca soal karena ada soal yang sangat panjang, itu jangan dibaca semua. Itu akan memakan waktu yang lama. Jadi ambil saja inti-intinya seperti itu. Jangan mengambil apa, walaupun anggaplah kan ada paragraf deduktif induktif ya. Jadi pada intinya, kalau perlu ada deskripsi di atas, langsung kita baca soalnya itu apa, seperti itu. Pertanyaannya sudah apa, seperti itu. Jangan langsung apa, kita terlalu banyak panjang lebar untuk membaca. Seperti itu. Terus menghitung soal view secara cepat. Ya, view ini karena berhitung banyak oret-oretan, maka jangan terlalu banyak ya. Ya, jadi kalau ada trik khusus yang bisa mempercepat jawaban view, maka itu lebih baik. Jangan terlalu kaku ya. Terus menjawab soal TKP menjadi seorang yang benar dan jujur ya, seperti itu. Jadi ini kalau untuk yang TKP, kalian itu merasa menjadi seorang malaikat. Ya. Artinya kalian itu merasa menjadi orang benar ya. Seperti itu. Misalkan contoh biasanya bagaimana nantinya di instansi jika ada printer ya, apakah kita boleh memakai printer pribadi? Ya, tentunya kan tidak boleh seperti itu. Ya, sebenarnya tidak boleh. Jadi itulah salah satu. Jadi kita itu merasa menjadi orang yang jujur dan memang orang-orang yang benar, seperti itu. Walaupun ini di TKP tidak ada jawaban yang salah, tapi ada jawaban yang poinnya tinggi, yaitu 5, seperti itu. Terus di sini eh, jika lulus ya, jadi lulus ambang batas, maka akan menunggu pengumuman resmi ya. Karena apa? Walaupun lulus ambang batas, tapi terkadang kalau saingan kita lebih tinggi, kita bisa juga tidak lulus. Tapi walaupun jika gagal di ambang batas, maka kita tentunya mencoba kembali. Saya ini kemarin itu mencoba tahun 2017 juga, dan di TIU itu saya lemah, kurang 5 poin, kurang 5 poin sehingga saya gagal untuk passing grade-nya, seperti itu. Makanya saya sering coba memperdalam lagi soal TIU-TIU itu. Terus di sini ada SKD dan SKB ya, tentunya kalian sudah paham SKD SKB ya, seleksi kompetensi dasar itu 40% dan seleksi bidang itu 60%. Jadi SKD ini adalah pintu, walaupun poinnya lebih kecil, tapi ini adalah pintu bagaimana untuk bisa ikut ke seleksi yang berikutnya. Seperti itu. Jadi ini yang perlu kalian pahami. Di sini ada beberapa trik yang misalkan ini. Nah, contoh soal TWK. Nah, ini saya katakan tadi, jangan terlalu banyak membaca ini. Nah, ini jangan terlalu banyak baca. Jadi kita harus baca cepat. Intinya pokoknya apa? Dan kalau perlu ini, hal tersebut sesuai ya dengan uji undang-undang. Nah, ini harus memang ini kalau TWK ini harus hafalan ya. Jadi hafalan kita, pengetahuan kita ini memang dicoba kalau TWK seperti itu. Jadi ini, jadi ekonomi kerakyatan adalah bla 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 bla. Kita harus membaca cepat, jangan terlalu banyak.
kita jangan terlalu lama membaca ini karena ini banyak soal yang sangat panjang seperti itu. Terus soal tiu ya di sini juga. Soal tiu ini pasti ada oretannya. Oret-oretan ini tentunya jangan lama-lama. Kalau bisa dipersingkat silakan dipersingkat. Kalau nantinya tidak ketemu, triknya adalah kita pilih yang paling dekat antara A dan B misalkan. Ini kan tidak ceplos, tidak ceplos. Ini kan karena sudah ceplos seperti itu enak. Tapi kalau tidak ceplos, kita harus coba untuk halaman 31 antara A dan B seperti itu. Jadi kemungkinan besarnya nanti akan lebih peluangnya lebih besar seperti itu. Kalau kita baca kembali, kita akan memakan waktu kembali seperti itu. Jadi ini kalau soal tiu. Jadi kita harus kasih karena nanti ada coretan, catatan kita tandai untuk soal 34 antara A dan B seperti itu. Nanti kalau ada waktu bisa kita kerjakan kembali. Kalau tidak ada waktu kan kita memilih mana yang dianggap ini yang paling benar seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada juga soal TKP ya. Soal TKP di sini tentang ketika pemilihan kepala desa. Ini saya mengatakan tadi integritas ya. Ini berkaitan dengan integritas. Jadi kita harus menjadi orang yang memang benar-benar jujur dan benar orang-orang yang benar seperti itu. Jadi kita harus merasa benar sehingga kita apa yang harus kita lakukan. Orang benar itu seperti apa yang harus kita lakukan. Walaupun ini banyak pertanyaan yang benar, tapi ada yang lebih benar seperti itu. Ini contoh yang bagaimana cara pengerjaannya. Ada juga contoh misalkan ini. Ya, ini bagaimana tes TWK CPNS 2021 ini banyak kan. Nah, ini kalian bisa pelajari. Oh, ini banyak. Nah, ini bisa kalian pelajari satu persatu, bisa sambil oret-oretan, nanti simulasi. Kita belajar lagi oret-oretan, kita simulasi lagi. Seperti itu terus ya. Terus ini ada contohnya. Contohnya ini. Jadi tes seleksi CPNS ya. Ini adalah contohnya. Ini bisa kalian baca, terus kita coba baca satu persatu, kita ingat-ingat, terus nanti simulasi. Terus seperti itu. Dan insya Allah nanti paling tidak kita akan memahami bagaimana isi dari soal yang sebenarnya seperti itu. Mungkin hanya ini ya tambahan saya. Ini adalah ini yang kemarin punya saya. Ini kemarin Kementerian Agama ini saingannya ada 34 orang. Ini ada 34 orang. Tapi yang lulus hanya di sini yang lulus hanya satu orang. Ini ya, satu orang. Ya, ini hanya P1L ya. Ada P2 ya, P2 tapi tidak ada L-nya ya. Seperti itu. Ya, mungkin ini hanya dari saya terkait masalah trik dan tips untuk lulus CPNS yang saya alami seperti itu. Semoga bermanfaat ya. Semoga para pejuang NIP ini bisa lulus dan menerima SK seperti ini ya. Semoga bisa menerima SK. Tentunya ini merupakan salah satu harapan pejuang NIP dan bisa mengabdikan pengetahuan pengalaman kita kepada bangsa dan negara seperti itu ya. Mungkin hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga berhasil pada tes CPNS tahun 2021. Bukan hanya CPNS ya, tapi juga P3K seperti itu. Mungkin hanya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.